Keributan antara kelompok pengendara motor dan warga pecah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Jumat dini hari. Puluhan pengendara motor yang melintas berhadapan dengan warga hingga terjadi aksi saling lempar batu dan anak panah. Beberapa warga juga terlihat membawa bambu untuk menghalau rombongan pemotor. Di tengah keributan, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi menjadi sasaran amuk massa. Kendaraan itu dibakar hingga tinggal rangka. Rombongan pengendara motor memilih melarikan diri saat jumlah warga terus bertambah. Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian bermula saat sekitar 30 pengendara motor melintas sambil menggeber knalpot. Suara bising memicu warga keluar rumah dan berujung pada keributan. Diduga para pemotor akan melakukan balap liar di kawasan tersebut. Menurut pengakuan warga, kelompok pemotor memang kerap melakukan balap liar di lokasi tersebut. Bahkan pada pekan lalu, aksi geng motor melakukan penyerangan dengan merusak satu unit mobil yang terparkir. Hingga kini polisi masih memburu pihak yang terlibat dalam keributan. Penyidik juga masih memastikan apakah sepeda motor yang dibakar merupakan milik rombongan yang terlibat. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap motif dan rangkaian kejadian secara menyeluruh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Tim penyidik gabungan Polri menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi, Don Rito, ke Kejaksaan Agung. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Pemirsa, kita mulai informasi dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, ratusan pengemudi ojol geruduk kantor debt collector. Kejadian tersebut terjadi setelah adanya sekelompok orang yang diduga debt collector menyita sepeda motor milik salah satu pengemudi ojol pada hari Jumat sore. Ada apa dengan Kopo? Dengan Kopo? Kopo macet, Kopo. Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Kecamatan Margahatu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Aksi penggerudukan ini diduga akibat motor seorang pengemudi ojol ditarik debt collector atau penagih utang pada Jumat sore. Rekan korban tidak terima lantaran motor tersebut telah lunas. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada korban. Keributan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Itu diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dendanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, BPKB ada, STNK ada. Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari terjadinya keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Polisi juga mengamankan sejumlah pengemudi ojol dan penagih utang untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ketiga pencarian 24 penumpang KM Nurul Salsa yang masih hilang usai kapal mereka ditumpangi tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan memperluas area penyisiran hingga 2 mil laut dari titik tenggelamnya kapal. 2 kapal milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut serta 1 pesawat intai TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk mencari keberadaan para korban.
Hari ketiga pencarian 24 penumpang kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Area pencarian kini diperluas hingga 2 mil laut dari lokasi kejadian. Kapal Basarnas dan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menyisir laut. Sementara pesawat pengintai Boeing B737-200 milik Ladut Sultan Hasanuddin melakukan penyisiran dari udara. Luas area pencarian akan kembali diperluas jika belum juga temukan para korban hilang. Hingga kini, tim SAR baru menemukan serpihan yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa tak jauh dari lokasi kapal tenggelam. Sampai saat ini memang ada serpihan-serpihan kapal yang ditemukan oleh tim SAR gabungan ya. Dalam hal ini juga pihak pesawat intai TNI AU itu sempat melihat ada serpihan, tapi tidak jauh dari LKP atau Lost Non Position itu, atau tempat kejadian awal tidak jauh. Mungkin itu serpihan kapal yang pas tenggelam dia terhambur seperti itu. Jadi, terkonfirmasi saat ini yang kami kabarkan itu 74, di mana 49 itu selamat termasuk ABK dan 1 orang meninggal, jadi 50 yang sudah terevakuasi dan dalam pencarian itu 24 saat ini. Sebelumnya kapal motor Nurul Salsa mati mesin ketika dalam perjalanan dari Pelabuhan Jampea menuju ke Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu kemarin. Kapal sempat terombang-ambing di lautan hingga tenggelam pada dini hari. Data sementara ada 74 penumpang di atas kapal, 1 orang meninggal dan 49 orang lainnya berhasil dievakuasi. Sedangkan 24 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR berharap korban hilang terdampar di pulau terdekat hingga dapat ditemukan selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Samarinda. Tragisnya aksi kekerasan terjadi di hadapan istri dan anak korban. Video amatir memperlihatkan saat seorang pria tak berdaya dikerumuni dan dianiaya sejumlah orang di Jalan Anggur, Kota Samarinda. Sementara istri dan anak korban hanya bisa menyaksikan peristiwa mengerikan ini. Usai kejadian, korban melaporkan pengeroyokan tersebut ke Polsek Samarinda Ulu. Insiden bermula saat korban menegur pengemudi mobil yang dianggap mengganggu perjalanan. Teguran ini berujung cekcok hingga korban dikeroyok. Sepele sebenarnya, hanya ketersinggungan pada saat berpapasan di persimpangan Jalan Anggur itu, ya, ditegur oleh korban. Hati-hati katanya, hati-hati. Dari pihak terduga terlapor tadi merasa tersinggung, ya kan. Itulah saya sampaikan bahwa emosional sesaat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa. Setelah dilakukan mediasi, para pelaku meminta maaf kepada korban dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan. Kedua pihak juga memilih menyelesaikan perkara secara damai. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satuan Reserse Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap 77 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali meresahkan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 69 pelaku diamankan petugas beserta 23 kendaraan hasil curian. Inilah rekaman video amatir terlihat petugas gabungan reserse kriminal dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota meringkus para tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan atau curat dan kekerasan atau curas yang kerap kali meresahkan warga Kota Bekasi. Dari 69 tersangka yang diamankan, 18 tersangka diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Bahkan dalam aksinya, para tersangka ini tidak segan-segan akan melukai korbannya apabila melakukan perlawanan. Selama operasi berlangsung, polisi telah berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Selain itu, polisi juga menyita 23 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, 15 buah kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 unit mobil. Dari hasil penyidikan, para pelaku diketahui tidak segan melukai, bahkan membacok korbannya demi merampas kendaraan milik korban.
Jadi untuk modus operandi secara keseluruhan para pelaku antara lain melakukan kejahatan dengan membacok korban menggunakan senjata tajam dan mengambil kendaraannya. Polisi memastikan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan guna menekan angka kejahatan jalanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya warga negara Singapura di Denpasar, Bali tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Ya, harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim penyidik Gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi, yakni Don Rito ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Bahkan selain itu barang bukti uang dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Alat bukti tersebut diletakkan di kendaraan berbeda dan langsung diturunkan guna diserahkan ke jaksa. Barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju ke Kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, serta 1 brankas berisi uang tunai hingga batang emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung. Kemudian proses penurunan barang bukti mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli, termasuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura beserta emas 74 kg. Penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/0016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas
dan wewenang tanggung jawab dari penyidik Joint Investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Ya, sementara itu sebelumnya kuasa hukum Don Rito Handika Honggo Wongso mengaku kasus yang menjerat kliennya ini sebagai gajah melawan gajah. Namun Don Rito hanyalah pihak yang diinjak karena terjadi perkelahian besar. Itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe decline, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Pemirsa, pengacara Hotman Paris dampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka, saksi lalu berubah lagi menjadi tersangka. Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait dengan kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu.
Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya Kejagung masih... Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa status hukum Febri masih tetap tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan bisa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman mengaku kecewa meski berstatus tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga belum ditahan. Dirinya pun berencana mengajukan pra-peradilan dan menggugat Kejaksaan Agung terkait dengan penundaan penahanan ini. Saya ya kecewa, kenapa kalau ini sudah ditetapkan tersangka, sudah ada surat perintah penyidikan, sudah ada barang bukti dan juga alat bukti, kemudian tidak dilakukan penahanan. Maka nanti ya gantian saya mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung karena tidak segera melakukan penahanan terhadap tersangka-tersangka, dalam hal ini FA misalnya gitu. Dasarnya apa? Pasal 158 huruf E KUHP yang baru, di sana dikatakan penundaan tidak sah termasuk objek pra-peradilan. Nah, kalau sudah tersangka tidak ditahan itu kan namanya itu menunda-nunda gitu kan, karena harusnya kan ditahan karena ancaman hukumannya juga tinggi, di atas 5 tahun gitu. Nah, itulah harapan saya segera dilakukan penahanan. Nah, kalau nanti Pak Febri
juga melakukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka atau tidak karena ditahan gitu, tidak sahnya penahanan, ya mereka juga harus siap juga. Memang penyidik itu sekarang bisa diuji dari kanan, dari kiri, dari pelaku maupun dari si korban. Nah, kami mewakili korban gitu. Jadi saya kemarin agak ada perbaikan bahwa penetapan tersangkanya tidak gugur. Nah, itu kan di kepolisian, tapi di tingkat penyidik Kejaksaan Agung sudah ada nggak surat penetapan tersangka yang administrasinya dibuat benar, misalnya juga diberitahukan kepada si tersangkanya. Nah, justru itulah kita tunggu seminggu ini, 2 minggu lah maksimal, nanti akan kita gugat pra-peradilan jika itu kemudian. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang merupakan mayoritas adalah alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Jembatan penyeberangan orang retak dan bergoyang saat dilewati di Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasinya akan hadir sejenak berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan akan dibangun kembali. Sebelumnya jembatan rusak parah akibat ditabrak truk pengangkut alat berat. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan akan dibangun kembali. Gubernur DKI Jakarta menegaskan JPO wajib dibangun karena merupakan titik strategis penyeberangan orang. Pihaknya akan mencari alternatif pendanaan untuk pembangunan JPO. Sambil menunggu JPO dibangun, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar pejalan kaki bisa menggunakan zebra cross terlebih dahulu. Jadi yang untuk JPO Tendean yang akan ada penyelesaian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, memintakan izin apakah itu bisa digunakan untuk zebra cross dalam jangka pendek dulu. Karena kalau harus dibangun JPO baru itu kan takes time. Tetapi saya sudah memerintahkan juga untuk segera dibangun JPO baru. Bahwa itu apakah melalui APBD, creative financing, GSR dan sebagainya atau naming rights sekarang kita lakukan, dan minggu depan ini kami rapatkan
segera kami putuskan. Karena itu nggak bisa ditunda-tunda. Itu adalah JPO yang sangat-sangat strategis. Sebelumnya JPO di Jalan Kapten Tendean dibongkar usai ditabrak truk pengangkut alat berat Selasa lalu. Truk melebihi batas maksimal ketinggian kendaraan yang boleh melintas sehingga menabrak JPO. Akibatnya JPO rusak parah, sementara kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu jembatan penyeberangan orang di Kemayoran, Jakarta Pusat retak dan bergoyang saat dilewati. Kondisi ini pun memicu kekhawatiran warga dan juga pengendara. Kerusakan pada JPO Kemayoran ini sebelumnya ramai diperbincangkan warga di media sosial. Setelah ditelusuri terdapat sedikitnya ada 7 titik retakan pada lantai JPO. Meski kami masih bisa didapat digunakan, dalam kondisi ini membuat penjalan kaki mengaku sangat was-was dan juga saat melintasi JPO. Mereka berharap pemerintah segera memeriksa dan memperbaiki jembatan demi keselamatan warga. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di jembatan penyeberangan orang Kemayoran, sudah ada rekan kami Kea Dela Rosa di sana. Baik, selamat siang Kea. Seberapa parah kerusakan di JPO sana, di lokasi, dan bagaimana tanggapan para pengguna? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk saat ini saya sedang berada di JPO Kemayoran, tepatnya yang menuju ke halte Transjakarta Kemayoran. Memang tadi saya lihat dari awal saya naik ke jembatan ini, sudah ada banyak sekali titik-titik keretakan yang berada di sepanjang jalan ataupun sepanjang JPO maksud kami. Ada sedikitnya lebih dari 10 titik retakan yang dari mulai kecil hingga yang besar. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda salah satunya yang terparah ialah yang berada di tengah-tengah JPO ini. Ini adalah puing-puing yang bisa dilihat sudah terkoyak seperti itu, Nata dan juga pemirsa. Dan bahkan ada beberapa lantai yang ketinggiannya sudah berbeda, yang kalau saya injak ini cukup bergoyang seperti itu. Namun di sisi lain dari pihak pemerintah pun sudah melakukan upaya untuk melakukan peremajaan JPO ini dengan mengganti beberapa lantai. Bisa dilihat ada warna lantai yang berbeda yang menandakan bahwa dari pihak pemerintah pun telah melakukan upaya untuk mengurangi kerusakan yang ada di JPO Kemayoran ini. Saya juga sempat berdialog dengan salah satu warga yang seringkali melewati jembatan ini. Mereka bilang bahwa ada beberapa titik yang sebelumnya lebih parah, bahkan terlihat bolong seperti itu. Sehingga mereka berharap adanya uluran tangan dari pemerintah untuk melakukan revitalisasi ataupun mengurangi kerusakan yang berada di JPO Kemayoran. Sementara itu, Nata, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa atas laporan dari kawasan JPO Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial, seorang pejabat Camat Madiun, Muhsin Harjoko, terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Dan setelah ramai menjadi perbincangan warganet, pejabat tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan juga menyampaikan permohonan maaf. Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya. Atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota Dewan. Iya, yang jelas bukan anggota Dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Iya, rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muhsin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf.
Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai camat Madiun. Dan juga menanggapi pemberitaan medsos soal publik yang beredar di video kemarin itu, memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online, tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPRD Riau, Kader Rismanto bersama dengan Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait dengan insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis kemarin. Ketua DPRD Riau Kader Rismanto bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait atas insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis sore di kantor DPRD Riau. Kericuhan terjadi saat rapat membahas anggaran. Kericuhan diduga terjadi antara dua anggota dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Indra Gunawan. Peristiwa yang sangat memalukan itu sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Permohonan maaf secara resmi disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Riau Kader Rismanto bersama Ketua Fraksi serta Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau I Mustiar di ruangan rapat DPRD Provinsi Riau Jumat siang terkait insiden yang memalukan itu. Kader Rismanto menegaskan bahwa insiden bentrok dua pendukung anggota DPRD Riau itu tidak berkaitan dengan substansi rapat resmi. Atas nama lembaga, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kejadian kemarin itu sesungguhnya memang terjadi pada saat pembahasan Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Riau. Tetapi substansinya bukanlah pada pembahasan Badan Anggaran itu. Kenapa? Penyelesaian dugaan pelanggaran etik diserahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPRD Riau. Badan Kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, dan merekomendasikan sanksi sesuai dengan tata tertib anggota DPRD Riau dan peraturan perundang-undangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Abi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Abi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya? Itu bapak yang ngasih, Pak. Bapak dari Bapak. Gue bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kasih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu.
terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan News melaporkan. Informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis dan tertibkan SPPG nakal. Permintaan Presiden Prabowo tersebut diungkap saat rapat terbatas bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para direktur utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Selain evaluasi dan juga penertiban SPPG nakal, Prabowo juga membahas langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Prabowo dengan menegaskan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto juga memimpin panen raya serentak. Panen raya dilaksanakan di 43 titik di Indonesia dan juga dilakukan secara simbolik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya serentak di 43 titik se-Indonesia dipimpin secara langsung simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan meliputi panen tebu dengan didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, kemudian panen padi di 31 titik lokasi bersama dengan TNI Angkatan Darat, dan panen kedelai dengan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau stand-stand program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk persiapkan generasi Indonesia di masa yang mendatang. Gula konsumsi 2002 dengan tahun depan secara signifikan. Dirinya juga tegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi percepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Bahkan apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di panen raya inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur hari Jumat. Siapa suruh kau pakai kopiah? Kau buka dulu. Ya, ini kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa optimis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan meraup keuntungan. Purbaya ungkap dalam rapat kabinet sudah diputuskan bahwa ke depan seluruh barang bersubsidi akan dijual melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Purbaya, dari nilai operasional sudah pasti untung. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sampaikan bahwa barang subsidi harus disalurkan melalui Kopdes Merah Putih supaya benar-benar tepat sasaran. Presiden Prabowo juga menyampaikan nantinya Koperasi Desa Merah Putih akan
dikembangkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, di mana di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembado, kemudian layanan simpan pinjam hingga apotik desa. Informasi lainnya pemirsa, barang-barang yang konsumsi akan disalurkan lewat koperasi desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja koperasi desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal nggak itu ya, asal nggak dikorupsi lah harusnya sih aman. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy Suryo mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti rugi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Pengajuan ini menjadi babak terbaru dalam rangkaian upaya hukum yang ditempuh Roy Suryo terkait penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, pada pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik cacat formil serta tidak sah menurut hukum. Namun permohonan rehabilitasi nama baik yang diajukannya ditolak. Di sisi lain, pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka hingga kini masih berlangsung di PN Jakarta Selatan. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti rugi, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan juga persidangan. Bahkan pihak Jokowi yakin bahwa taktik buying time yang dilakukan oleh Roy Suryo telah menghambat proses hukum. Saya ketemu kopinya, jadi dia kopi dari surat saya yang sebenarnya sudah saya... Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis dan hanya sebagai taktik buying time atau menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima
tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan. Kubu Jokowi berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan sudah tidak relevan lagi karena perkara pokoknya sendiri sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, silakan nanti keterangan. Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus pencemaran nama baik terkait dengan gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. Menanggapi tudingan gelar doktornya palsu, Roy Suryo secara langsung menunjukkan ijazah S3-nya yang diterbitkan UNJ. Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan oleh Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih. Taufik menjelaskan laporan ini bermula dari rentetan kegaduhan terkait keabsahan gelar Dr. Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah, khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh lulus. Menanggapi tudingan keabsahan gelar doktornya, Roy Suryo membantah gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ. Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut.
Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melembahkan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Pemirsa, militer Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan sebuah menara pengawas di pesisir Teluk Oman yang disebut sebagai menjadi bagian dari jaringan pengawasan maritim Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM memperlihatkan sebuah serangan menghantam fasilitas menara pengawas di pelabuhan Shahid Kalantari Chabahar di pesisir Teluk Oman. Serangan tersebut memicu kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Bahkan CENTCOM mengklaim menara ini merupakan bagian dari jaringan pengawasan maritim milik Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Menurut pihak Amerika, fasilitas tersebut digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Otoritas Iran belum memberikan tanggapan resmi atas klaim serangan tersebut. Pesawat tempur siluman F-35A Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat terekam tengah mengisi bahan bakar. Pengisian dilakukan di udara saat pesawat sedang melakukan patroli di atas Timur Tengah. CENTCOM merilis rekaman yang menunjukkan jet-jet tersebut mendekati pesawat KC-135 Stratotanker. Selanjutnya pengisian bahan bakar dilakukan membuat pesawat F-35A tertahan lebih lama. Sementara pasukan Amerika Serikat lainnya melanjutkan operasi di seluruh wilayah. Rekaman jet tempur ini dirilis setelah Washington menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran. Pasukan Israel kembali menyerang warga Palestina di tepi barat. Bahkan kali ini mereka menargetkan kota Sinjil hingga kota tersebut terisolasi. Para pemukim ilegal Israel menyerang warga Palestina di pinggiran kota Sinjil, tepi barat. Selain menyerang, Israel juga membakar rumah-rumah warga di kota yang Israel duduki. Bentrokan terjadi saat warga Palestina berusaha melindungi diri dan harta benda mereka. Israel telah menargetkan kota Sinjil dengan serangan berulang dan penutupan akses jalan sehingga kota tersebut terisolasi. Pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara di lingkungan Al-Deir di Lebanon Selatan. Israel akan terus beroperasi di Lebanon untuk menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Asap mengepul terjadi di atas Nabatiyeh Al-Fauqa setelah serangan udara Zionis Israel di lingkungan Al-Deir di Lebanon Selatan. Bahkan media lokal Lebanon mengklaim pesawat tempur Israel menyerang dalam 2 gelombang. Dalam serangan kali ini Israel belum memberikan komentar. Namun dalam pernyataan sebelumnya Israel menyatakan akan terus menyerang di Lebanon Selatan dengan dalih menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Sementara itu Israel dan Lebanon mengadakan pembicaraan di Roma pekan ini yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Pertemuan yang dimediasi Amerika Serikat ditandatangani oleh Lebanon dan Israel pada 26 Juni, namun Hizbullah menolaknya dan terus melakukan serangan lintas batas dengan IDF. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda timur laut Spanyol dan terus meluas hingga menghanguskan ribuan hektar lahan. Kebakaran hutan Ores terus mengamuk di wilayah timur laut Spanyol dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 12.000 hektar.
Petugas pemadam kebakaran bersama dengan unit darurat militer Spanyol berjuang menghentikan laju api yang mengancam kota Un Castillo yang sebelumnya telah dievakuasi. Sementara asap tebal dan kobaran api terus menjalar di antara hutan dan semak belukar. Pemerintah pusat dan otoritas daerah terus mengkoordinasikan upaya pemadaman demi mencegah kebakaran meluas dan juga mengancam lebih banyak pemukiman. Pemirsa, longsor besar menerjang wilayah Chongqing, Cina. Lebih dari 10 bangunan tertimbun batu dan tanah. Longsor berskala besar menerjang Kabupaten Otonom Pengshui, Chongqing, Cina. Rekaman dari lokasi menunjukkan parahnya kerusakan dengan bangunan-bangunan tertimbun material longsor. Sementara polisi menutup kawasan tersebut untuk mempermudah proses evakuasi dan juga penyelamatan. Lebih dari 1.100 warga telah dievakuasi dan sedikitnya 10 orang berhasil diselamatkan. Tim gabungan masih menyisir timbunan batu dan tanah di tengah ancaman pergerakan lereng susulan. Belum ada informasi mengenai jumlah korban meninggal atau warga yang masih hilang. Gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko. Guncangan kuat memicu mengeluarkan peringatan tsunami. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko pada Jumat waktu setempat. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, epicentrum gempa berada di lepas pantai Puerto Madero, negara bagian Chiapas dekat perbatasan Meksiko dan Guatemala. Guncangan yang terasa sangat kuat memicu panikan berbagai daerah. Gedung-gedung bergoyang hebat memaksa warga berlari menyelamatkan diri. Kemudian sistem peringatan tsunami Pasifik yang berpusat di Hawaii mengeluarkan peringatan tsunami, menyusul potensi gelombang yang dapat menghantam sejumlah wilayah pesisir. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat gempa tersebut. Pemirsa, lubang ambles raksasa muncul secara tiba-tiba di tengah kawasan pemukiman kota Novosibirsk, Rusia, memicu kepanikan warga. Sebuah lubang ambles raksasa muncul di lingkungan Gorsky, kota Novosibirsk, Rusia. Lubang tersebut memiliki diameter sekitar 50 meter dan kedalaman mencapai 15 meter, menyisakan kawah besar dekat kawasan pemukiman. Petugas mengerahkan alat berat untuk menangani lubang dan juga kerusakan tersebut memicu longsoran tanah hingga membentuk lubang raksasa yang menelan sebagian area parkir dan beberapa pohon. Petugas pun terus melakukan perbaikan termasuk memompa air dari lokasi dan juga memperkuat dinding lubang demi mencegah terjadinya amblesan susulan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, lantaran rem truk blong di jalan menurun menabrak 8 kendaraan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya 4 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Untuk lokasi di Hilpak, Sibolangit, Sukomakmur, Kecamatan Sibolangit. Harap berhati-hati. Puing-puing kendaraan berserakan di tengah jalan. Sedikitnya 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Benturan keras membuat sejumlah mobil rusak parah dan menutup akses jalan lintas Medan Brastagi. Polisi menyebut truk pengangkut air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalur menurun hingga menabrak kendaraan di depannya. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai. Sudah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk permuatan dan penerel itu mulai dari SPBU di atas di The Hill itu sudah seperti ini ada gitu ya. Nanti kami bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan berada di depan. Akibat insiden ini, 9 orang menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Saat ini, korban luka telah dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Menurut pihak rumah sakit, seluruh pasien tiba dalam kondisi sadar dan rata-rata mengalami luka di bagian dada, kepala, tangan, dan kaki.
Hingga kini polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang mengguncang jalur wisata Medan Brastagi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakbahan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan pemirsa. Aktivitas siang di kawasan Semanggi ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, mengingat memang ini juga merupakan kegiatan akhir pekan sehingga volume kendaraan yang akan mengarah ke Sudirman Tamrin, kemudian di jalur Gatot Subroto, siang ini juga dalam keadaan ramai dan cenderung padat di sana. Kami juga mengharapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi dengan aktivitas kendaraan terutama di ruas jalan Gatot Subroto, mengingat memang ada pusat perbelanjaan Mall Lipo Nusantara sehingga banyak kendaraan yang keluar masuk pada siang hari ini di kawasan ini. Tentunya ini juga menjadi hal yang harus diantisipasi untuk kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Senayan sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, dan arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Bundaran Senayan juga dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk di ruas tol dalam kota sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada pintu masuk tol yang akan mengarah ke Slipi di gerbang tol Semanggi 2, kemudian arus lalu lintas yang akan berbelok arah mengarah ke arah Sudirman Tamrin dari arah Slipi juga cukup ramai di sana, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan. Ini juga menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan. Tentunya tetap utamakan keselamatan di jalan. Perlu kami sampaikan kembali lagi kepada pemirsa di rumah bahwa setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan sudah berdasarkan analisis dan pak lingkungan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka yang sudah terpasang pada ruas jalan demi terwujudnya keselamatan, baik itu bagi pejalan kaki, pengguna jalan roda 2 maupun roda 4, maupun masyarakat sekitar yang pemukiman, berada di pemukiman pada jalan tersebut. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Semanggi. Nata Arman, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.